Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya di program kesayangan kita Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Seperti biasa tentunya Dokter Kito akan membahas terkait isu-isu kesehatan dan juga kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program TVRI dan juga tayangan ulang di YouTube channel kita yaitu @TVRI Bengkulu. Dan hari ini tentunya kita mengusung tema yaitu OMSK. Untuk itu seperti apa mengenai penyakit ini dan juga bagaimana penyebab serta bagaimana pencegahannya. Hari ini kita sudah kehadiran dokter yang luar biasa. Kita sudah kehadiran Dr. Sabriansyah SPTHT. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Viva, sehat. Sehat ya dok ya. Dan juga kita sudah kehadiran Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Wow, luar biasa tentunya hari ini kita akan membahas terkait OMSK. Ini agak sedikit jarang gitu ya kita dengerin. Itu sebenarnya apa sih dokter? Mungkin dari Dokter Sabri bisa menjelaskan terkait OMSK. Mungkin saya jelasin sedikit ya. Itu singkatan OMSK ya. Jadi O-nya otitis, media supurasi kronis. Jadi kalau bahasa awamnya yang dipahamin masyarakat itu kalau pernah dengar congean. Congean dokter. Itu keluarnya cairan di telinga. Mungkin saya perkenalan dulu, mungkin saya di bagian THT ya, telinga hidung tenggorok. Jadi congean ini mungkin di daerah kita itu bahasa daerah mungkin ada beda-beda. Kalau di selatan namanya tiguan. Nah, kalau rejang tugi kata orang. Nah itu bahasa mereka. Mungkin kita harus memahami mungkin bahasa mereka sehingga kita dapat mengetahui makna dari mereka juga akan paham. Jadi OMSK ini merupakan infeksi peradangan atau peradangan pada telinga di bagian tengah daripada telinga. Ya, peradangannya itu berupa keluar cairan yang ditandai dengan itu gendangnya bolong. Ya, Viva. Jadi keluarnya cairan ini akan hilang timbul bisa terus-terusan kayak gitu, Viva. Baik, jadi ini bisa terulang dan terjadi lagi ya dok ya? Ya, jadi berulang-ulang nanti sekian lama mungkin dari kecil dia kena bisa nanti tua timbul lagi. Oh, ini menarik ya karena memang kita juga tidak tahu nih, apalagi kita orang awam itu kayak ini kenapa bisa terjadi gitu ya dok ya. Tapi sebelum itu mungkin dari Dokter Bella sendiri nih dari Vaskes tingkat pertama ya dokter ya, ini seperti apa nih dokter kira-kira dari masyarakat sendiri itu apakah aware untuk memeriksakan telinganya atau seperti apa nih dok? Iya, sebenarnya dari OMSK atau congean itu sendiri kan ini adalah kondisi yang udah kronis gitu ya dok ya, udah berlangsung lama. Nah biasanya kalau di Vaskes pertama itu memang saya sudah dapetin pasiennya itu yang udah sampai keluar cairannya. Kadang cairannya masih bening, kadang udah sampai keluar nanah gitu ya. Dan itu kan sebenarnya harusnya kalau memang orang tuanya nih atau pasiennya itu sadar dengan kondisi telinganya itu tuh sebenarnya sudah berlangsung cukup lama gitu. Jadi dari pasien yang di Vaskes pertama yang paling banyak congean ini sendiri tuh paling banyak anak-anak biasanya. Atau memang dia yang hobi berenang ya dok ya, juga bisa suka pasiennya datang dengan tiba-tiba telinganya udah keluar cairan seperti itu. Dan itu biasanya pas ditanya udah berapa lama telinganya sakit gitu ya, katanya udah lumayan lama, tapi kayak karena dia hilang timbul sakitnya jadi nggak kurang peduli gitu pasiennya gitu.
Baik, jadi memang sudah ada lah ya beberapa mungkin, tapi mungkin kalau dilihat memang banyaknya anak-anak yang sudah berada di fase merasakan sakit yang berlebih ya dokter ya. Jadi untuk awal-awal tentunya mungkin masih banyak yang belum aware juga. Nah mungkin dari dokter Syabri bisa menjelaskan lebih lagi nih dokter apa penyebab dari OMSK ini. Oke. Silakan dokter. Pakai slide ya. Di sini. Ya. Jadi tadi kita sudah jelasin, jadi OMSK itu kepanjangan dari ya otitis media supuratif kronis ya. Jadi kata bahasa awamnya kata saya tadi yaitu congean. Itu peradangan kronik itu yang berlangsung lama ya. Yaitu pada telinga tengah dengan ditandainya perforasi membran timpani, maksudnya telinga gendangnya jebol, bolong, ya, dan riwayat keluarnya cairan, makanya disebut congean. Kata bahasa orang sekitar awam taunya, oh kok ada keluar air di telinganya, itu congean. Yang berlangsung lebih dari 2 bulan, itu dikatain kronis. Kalau dia masih 1 bulan masih serangan akut, dia masih baru. Yaitu keluar cairannya itu baik terus menerus atau hilang timbul. Nah, di mana cairan tersebut nanti kita lebih jelaskan lagi membedakan antara cairannya, yaitu bisa encer, kental, bening dan berupa nanah. Baik, untuk OMSK ini sendiri biasanya terjadi lebih banyak nih dokter, terjadi anak-anak atau memang orang dewasa pun juga bisa mendapatkan penyakit ini dokter? Oh ya, jadi dari beberapa kasus nanti epidemiologinya kita jelasin, tergantung penyebabnya. Memang dikatain pada anak-anak lebih sering, karena proses dari pertumbuhan yaitu saluran yang menghubungkan antara hidung ke telinga itu dalam proses perkembangan, Mbak Afifa ya. Jadi perkembangannya maksudnya saluran tersebut akan mendukung terjadinya penyakit ini. Jadi awalnya itu sendiri OMSK atau congean ini diawali dengan infeksi di telinga tengah yang diperantarai kalau pada anak-anak tadi yaitu saluran yang menghubungkan antara hidung ke telinganya itu lagi proses pertumbuhan. Pertumbuhan maksudnya itu di mana saluran tersebut masih pendek, kemudian lebar, dan posisinya agak lebih mendatar. Jadi ada saluran dari hidung ke kuping telinga, yaitu dia datar, lebih pendek, lebih lebar. Jadi kuman-kuman yang dari hidung dan tenggorok itu gampang masuk ke dalam, terjadi infeksi di telinga tengah. Jadi proses daripada infeksi di telinga tengah nanti bisa jebolin gendang kayak gitu, Afifa. Jadi dikatain banyak pada kasus ini memang pada anak-anak. Kalau orang dewasa prosesnya agak beda-beda penyebabnya. Jadi, angka kejadian memang tinggi di anak-anak, Mbak Afifa. Jadi memang itu bisa infeksinya itu bisa dari hidung berarti ya dok ya, bukan hanya dari telinga saja atau seperti apa nih? Benar Mbak Afifa. Nanti di slide berikutnya kita menjelaskan faktor-faktor penyebab-penyebabnya ya Mbak Afifa. Nanti lebih dalamnya memang tadi sudah kita bagikan, bisa dari hidung dan bisa dari telinga itu sendiri. Baik, jadi bisa jadi terbagi menjadi 2 ya dokter ya, karena jadi, memang saling berkesinambungan gitu ya. Nah kalau untuk di Bengkulu sendiri nih, udah berapa banyak sih dokter mungkin yang bisa dikatakan ini adalah kronis nih untuk pasien dokter sendiri yang sudah terkena OMSK ini? Untuk angka kejadian belum kita buat penjumlahan ya, di mana angka kejadian tersebut dikatain dari kecil sampai dewasa itu kejadian lumayan banyak. Dengan ada beberapa faktor yang menyebabkan congean atau MSK ini yang lama tadi, itu banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya tersebut. Nanti ada 5 faktor memang. Nanti bisanya pengetahuan yang kurang, pengobatan yang tidak adekuat, nanti lebih rinci kita bahas. Kemudian kuman yang kuat nanti ya, sosial ekonomi ada hubungannya juga. Mungkin satu-satu nanti kita bahas. Baik, jadi memang banyak sekali faktor ya dok ya untuk menyebabkan OMSK ini. Baik dokter, tahan dulu, nanti kita akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan akan dijawab lagi oleh dokter Syabri tentunya setelah jeda pori berikut ini. Tetap di Dokter Kita.